أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian tahsin di rumah Allah di Masjid At-Taubah seperti biasa di malam Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan yang kita lakukan dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah ila akhiril hayah serta mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Tema kita pada malam hari ini, setelah menyelami beberapa materi di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang idgham mutaqaribain, mutajanisain, dan mutamathilain. Di malam hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita tentang hamzah wasol dan hamzah qata'. Hamzah wasol dan hamzah qata'. Mungkin malam hari ini kita bahas dulu tentang hukum hamzah wasol. Apa itu hamzah wasol? Di materi menyebutkan bahwa dalam bahasa Arab ada sebuah kaidah yang menyatakan bahwa ucapan dalam bahasa Arab itu tidak dimulai dengan sukun dan tidak diakhiri dengan harokat. Apa maksudnya ini? Lafal apapun dalam bahasa Arab, jika atau enggak ada lafal satupun yang dimulai dari sukun, itu enggak ada. Contoh, alhamdu. Al ini hamzahnya adalah wasol, dan hamzah wasol itu status awalnya nggak terbaca. Alhamdu, itu nggak ada, nggak sah. Nah, berdasarkan kaidah ini, maka ucapan atau kata dalam bahasa Arab selalu didahului dengan huruf yang berharokat, itu paten, dan diakhiri dengan huruf sukun karena rata-rata wakof. Seperti al-bab, babun dibaca bab, bab itu artinya pintu. Kemudian nafidah, asalnya nafidatun, diwakafkan menjadi nafidah, sukun. Oleh karena itu tidak mungkin ucapan dalam bahasa Arab didahului dengan sukun, karena tidak akan mungkin bisa diucapkan. Ibnun misalnya, hamzah sukun, ibnun nggak ada, nggak bisa kebaca. Maka apabila ada suatu kata didahului dengan sukun, akan diberi huruf tambahan yaitu berupa hamzah. Kita praktekkan ke PowerPoint ya. Bukan PowerPoint, apa namanya? Payen. Oke. Contoh, ibnun. Ibnun. Nun. Ini hamzahnya adalah hamzah wasol. I, ya. I hamzah wasol. Hukum asal hamzah wasol sebelum dikasih pertolongan sukun.
nggak bisa kebaca. Maka kaidahnya mutlak, semua lafal dalam bahasa Arab ketika dimulai sukun nggak bisa kebaca, maka nggak ada, dan harus dimulai dari huruf yang berharokat kemudian diakhiri dengan sukun. Bab, ibn, ibnun disingkat, bukan disingkat, diwakafkan menjadi ibn. Kemudian babun, nah menjadi bab. Ada lagi misal fi'il itu kata kerja, ukhruj, nah, misalnya ukhruj. Nah, ini hamzah wasal. Hamzah wasal nggak kebaca, hukum asal. Nah, dibaca apa? Susah. Ukhruj kan susah. Maka ada pertolongan. Nah, pertolongannya dengan apa? Dengan didahului hamzah. Dan ini hamzahnya adalah wasal. Ini hamzah. Kalau babun enggak ya, karena bukan didahului dengan hamzah. Ini misal ditambah hamzah atau hamzah wasal, ababun, berubah. Oke, kaidah berikutnya menyatakan apabila ada suatu kata yang didahului dengan sukun akan diberi tambahan, yaitu hamzah yang disebut dengan hamzah wasal. Apa itu hamzah wasal? Hamzah itu artinya huruf hamzah, wasal artinya yang bersambung atau tembus. Wasal, wasil, lanjutkan, tembus, sambung. Secara definisi, hamzah yang tidak terbaca ketika berada di tengah-tengah kalimat, namun bisa dibaca jika berada di awal. Contoh, Al-Quran. Nah, sebagai pertolongan dikasih hamzah, ada harokat fathah. Ntar mengenai harokat fathah, kenapa kok dibaca fathah bukan kasroh atau domah? Ntar ada kaidah, tergantung huruf. Kalau di fi'il itu kata kerja, ain fi'il yang menyesuaikan. Hukum asal hamzah wasal itu dibaca kasroh, hukum asal. Kemudian ada pengecualian, khusus al yang dibaca fathah, dan khusus yang ain fi'il dibaca dhammah, maka hamzah wasalnya dibaca dhammah. Apa maksud ain fi'il? Saya bikin contoh. Ain fi'il yang dibaca dhammah di bahasa Arab ada istilah nasara. Nasara itu artinya menolong. Nasara. Fi'il mudhari'nya yansuru. Yansuru. Apa maksudnya ini? Nasara telah, udah lewat. Yansuru sekarang nih lagi menolong. Ini sudah menolong. Ini sekarang lagi menolong, belum lewat. Kalau ini udah lewat, menolongnya udah selesai. Ini masih proses. Kemudian fi'il amarnya atau kata perintahnya adalah ini dibaca dhammah. Nah, ini disebut dengan ain fi'il karena mengikuti wazan fa'ala. Bahasa Arab sedikit ya, fa'ala. Fi'il amarnya adalah uf'ul. Nah, ini hamzahnya adalah hamzah wasal. Hamzah sini hamzah wasal menyesuaikan dengan ain fi'il. Mana ain fi'ilnya? Di sini ain fi'il. Ini shad, ini adalah ain fi'il. Menyesuaikan wazan uf'ul, ini dibaca unsur. Ntar prakteknya ada di ayat. Nasara yansuru unsur, fa'ala yaf'ulu uf'ul. Nah, if'al uf'ul. Jadi hanya sedikit hamzah wasal yang dibaca dhammah atau fathah, rata-rata dibaca kasrah, rata-rata. Ya, walaupun ada pengecualian.
Oke, kembali ke materi. Berarti apa sih definisi hamzah wasal? Dalam bahasa Arab, hamzatul wasli hiya, hamzah wasal adalah al-hamzah allati tadhhar fin nutqi. Ya, hamzah yang kelihatan ketika diucapkan, idza ja'at fi bad'il kalam, ketika berada di permulaan kalam atau permulaan kalimat, wala tadhhar, dan tidak muncul idza wusilat bima qablaha, ketika disambung dengan huruf sebelumnya. Kayak di surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim atau wa al Qur'anil Hakim. Mana yang benar? Wal Qur'anil Hakim. Artinya ketika didahului dengan kata sebelumnya, ini enggak kebaca hamzah. Tapi ketika enggak ada di depan Al-Quran, termasuk Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tapi ketika disambung dengan satu huruf aja, Walhamdulillah, nggak boleh dibaca Wa Alhamdulillah. Termasuk menyambung antara Bismillah dengan Alhamdulillah. Nah, itu ada, saya orat-orat lagi. Orat-orat dulu. Oke, saya tulis menyambung antara Bismillah dengan Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, habis ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Titik-titik. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim sama Bismillahirrahmanirrahim disambung dengan Alhaakumut Takatsur. Nah, Alhaakumut Takatsur. Oke. Untuk poin yang pertama, mana kira-kira yang benar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana kira-kira yang benar? Yang pertama. Milhamdu. Oke. Sekarang lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut Takatsur. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut Takatsur. Mana kira-kira yang benar? Al. Nah, apa perbedaannya? Tidak ada huruf yang menyambung di depannya. Oke. Yang benar untuk ini al. Kenapa? Karena alha ini adalah fiil, kata kerja. Kata kerja hamzahnya adalah kotok. Ntar pembahasan kita berikutnya. Alhaakumut Takatsur. Oleh ini hamzahnya adalah wasal, ada shad begini. Nah, ini yang benar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, untuk yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut Takatsur. Nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut Takatsur. Mungkin sekilas bagi yang nggak tahu, oh kayaknya bener aja. Nah, ternyata ada cara-cara tertentu dalam memahami kaidah hamzah. Baik, kita lanjutkan teori sebelum masuk ke praktek. Ini ada lafal Al-Quran, ada hamzah ditulis dengan shad kecil, itu singkatan adalah hamzah wasal. Untuk hamzah kotok, menurut aturan Rosem, ditulis dengan kepala ain, hanya kepala ain. Ini tulisannya begini. Kepala ain ini adalah hamzah kotok, tapi kalau hanya begini,
Ini adalah hamzah wasol. Cuma di Quran ini Departemen Agama nggak ada tanda-tanda ini. Tanda kepala ain sama shad di atas itu nggak ada. Ya, ini adanya hanya di mushaf yang cetakan Madinah. Ya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya, cuma kemarin udah pernah disinggung bahwa setiap negara itu punya kewenangan masing-masing dalam penentuan ilmu ad-dhabtu wal ashkal namanya. Apa itu dhabtu wal ashkal? Kaidah rasmi semua sama. Nah, dhabt dan syakal itu tergantung kebiasaan negara masing-masing. Apa yang dimaksud tulisannya sama? Saya pernah buka mushaf Rasm Utsmani. Nah, saya buka lagi contohnya. Quran mushaf tajwid bukan. Mushaf Rasm Utsmani. Ini Quran apa ini? Bukan. Nanti yang tadi. Bukan, yang gundul total. Bukan gundul kepala, Pak. Mohon maaf. Saya baru ngeh, maaf. Yang lirik tadi ada kepala. Nah, ini namanya mushaf yang gundul total. Oke. Nah, ini gundul total. Apa ini bacanya? Wala ini taba'ta ahwa'ahum mim ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Ya? Enggak ada. Ini Quran yang ditulis di zaman Khalifah Utsman itu tulisannya begini. Yang hitam aja. Ini merah hanya untuk membantu. Yang hitam doang. Nah, cara bacanya bagaimana? Cara baca, Mas yang sini Mas. Cara membaca, kalau orang Arab nggak ada masalah dulu. Cuma setelah terjadi percampuran dan nggak bisa dihindari antara orang Arab dengan non Arab, nah, maka bahasa Arab lama-lama pudar. Nah, mungkin kalau baca begini, kira-kira bisa apa? Gundul total. Ini hanya ditulis oleh apa istilahnya untuk memudahkan. Nah, ada nggak dulu di zaman Utsman bin Affan begini? Nggak ada. Hanya yang hitam-hitam ini, bukan yang merah. Iya. Ini seluruh dunia mushafnya sama begini. Cuma ilmu dhabt wal ashkal, dhabt itu apa ya? Ilmu tanda-tanda huruf dikasih tanda kepala ain, kemudian enggak, atau tanda nun kecil di kita. Nah, itu kewenangan negara masing-masing. Saya pernah nanya ke bagian Baitul Quran di Taman Mini. Emang kok kenapa sih ada perbedaan antara mushaf Indonesia dengan mushaf Madinah? Kenapa kok nggak disamakan? Karena karakter antara orang Arab dengan orang Indonesia beda. Di karakter orang Indonesia membaca tulisan begini, sebentar. Membaca tulisan begini. Nah, waroh saya baca. Nah, warohmaniyat, warohbaniyatani tada'uha. Oke, niyatan ibtada'uha. Nah, ini perbedaan antara mushaf Madinah dengan mushaf Indonesia. Masih di penulisan hamzah. Ini di mushaf Indonesia warohbaniyatan ibtada'uha. Ini hamzahnya adalah hamzah wasol, ada tanda kepala shad di sini.
ada tanda kepala shad, wa rahbaniyatan, terus tanda kepala shad, ibtada'uha. Nah, bagaimana cara membaca? Yang nggak tahu, karena tadi dijabarkan hamzah wasal jika di tengah hukumnya nggak kebaca, jika di awal kebaca. Kalau diwakafkan per kalimat, namanya nggak ada pembahasan. Wa rahbaniyah, terus ibtada'uha, nggak ada pembahasan. Sekarang bagaimana cara jika disambung? Ini ketika disambung wa rahbaniyatan ibtada'uha. Untuk mushaf Indonesia dikasih nun kecil di sini, nun kecil. Nah, nun kecil. Ini alat bantu. Indonesia tuh Ustaz ya. Hah? Iya, ini Quran Indonesia. Kalau Quran Madinah nggak ada ini silang. Iya. Ya di Quran kita ada selalu. Iya, boleh dicek di surat. Termasuk apa? Nilladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdar. Ini sama. Itu karena hamzahnya hamzah wasal. Ntar sebelum masuk ke pembagian hamzah wasal hanya mengetahui simbol dulu ya. Wa rahbaniyatan ibtada'uha. Enggak tahu kan wa rahbaniyatan. Jadi kacau. Oke, kita lanjutkan. Sampai sini bisa diterima ya. Catatan, dalam mushaf Al-Quran standar Madinah, hamzah wasal diberi dengan tanda kepala shad. Bagi yang belum terbiasa menggunakan mushaf standar Madinah, mengira itu dhammah. Oh, dhammah. Ini contohnya begini. Nah, coba, ini gimana bacanya? Kurang gede, digedein. Nah, gimana cara bacanya? Apa? Intoliko. Ya. Tadi dijabarkan rata-rata hamzah wasal dibaca kasroh. Ya. Dibaca kasroh. Yang dibaca fathah hanya tipis di al, kemudian bukan hamzah koto ya, hamzah wasal. Ini shad, hamzah wasal rata-rata dibaca kasroh atau dhammah menyesuaikan dengan huruf yang ketiga. Dihitung 1, 2, 3. Huruf ketiga dibaca fathah, maka hamzah wasalnya karena ini fi'il amar dibaca kasroh. Nggak ada hamzah wasal di fi'il yang dibaca fathah, nggak ada. Ini fi'il intoliku, silahkan mencar ya. Atau silahkan pergi. Intoliko. Nah, ini ketika disambung, wailun yawma idzil lil mukadzibina intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Mukadzibina, langsung nan seolah-olah alif di sini hilang. Hamzah wasal hilang. Kenapa? Karena di tengah. Tapi ketika dipisah, wailun yawma idzil lil mukadzibin, gimana bacanya? Intaliqu ila ma kuntum, dan seterusnya. Hah? Intaliqu. Kenapa beda i yang di sini dengan i yang ila, Ustaz? Ila. Ini ntar hamzah kotok, belum. Pembahasan kita belum sampai ke hamzah kotok, baru hamzah wasal. Proses ini mungkin bisa 5 kali atau 6 kali pertemuan atau bahkan lebih, tergantung kondisi. Sabar. Baru mukaddimah nih, pemanasan. Belum tempat-tempat hamzah wasal di mana. Terus itu pengertiannya apa aja? Ada istilah fi'il khumasi, sudasi, kan bingung. Itu harus dijabarkan satu persatu. Kecuali mungkin ada yang pernah pesantren. Nah, ini hanya sekilas udah paham semua. Kalau dari basic, ya, dari basic umum berarti harus dijabarkan satu persatu. Oke, itu hamzah. Berikutnya, dalam Al-Quran standar Indonesia
tidak diberi tanda apapun, susah untuk membedakan mana hamzah wasol, mana hamzah qata. Betul ya? Boleh dicek. Ada nggak tanda kepala shad sama kepala ain? Nggak ada di Quran Indonesia. Ya, nggak ada. Boleh dicek. Ya, udah gundul langsung diharokati aja. Nah, itu repotnya ketika menyambung. Contoh, Qul huwallahu ahad. Saya bukakan Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas. Bentar. Al-Ikhlas. Ini ya. Qul huwallahu ahad kurang gede. Harus digedein. Di word. Kalau sini nggak bisa digedein. Oke. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Pelan-pelan ya, yang penting paham. Nah, nih. Di Quran Indonesia tanda Allah nih nggak ada tanda kepala shad. Atau mau dicek yang Departemen Agama kan ini Qul huwallahu ahad Al-Ikhlas. Terakhir lembaran terakhir. Nah, ada tanda kepala shad? Nggak ada. Ini bagaimana cara membaca ketika disambung? Qul huwallahu ahadu nillahus samad. Ketika disambung, nah, ini tanwin bertemu dengan hamzah wasol, tinggal ini tambah nun. Ini untuk meringankan atau membantu ya, membantu. Wa hurrika bil kasrah lil khiffah. Ya. Diberikan harokat kasrah. Ini asal ya kalau ditulis. Saya harus nulis payan lagi. Qul huwallahu ahad. Delete mana ya? Ini ya. Loh. Sebentar. Oke. Qul huwallahu ahad. Pensil terus yang atas ini ya. Oke. Qul huwallahu terlalu kecil di ini ya. Nah, Qul huwallahu ahadun asalnya ya. Tulisannya begini di Quran ahadun terus tanda ayat Allahus samad. Allahus samad. Titik-titik. Ini cara membacanya. Tulisannya begini. Karena tanwin itu asalnya adalah nun sukun ahadun terus titik Allahu as-samad. Nah, ini mati. Ya. Ini mati terus mati lagi, nggak bisa kebaca ahadun long. Nah, maka untuk menolong supaya terbaca ini diberi harokat kasrah. Di Quran Indonesia nunnya di sini nih. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Gitu. Ya. Tulisannya begini. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Yang penting bisa diingat-ingat. Tanwin bertemu dengan hamzah wasol, tinggal nih tanda nun kecil. Ya. Ini Quran cetakan Madinah nggak ada. Quran di Indonesia langsung otomatis ada nun kecil sini. Tapi di sini nggak ada. Hah? Karena berhenti posisinya. Iya, karena wakaf. Coba kalau disambung. Contoh di surat Al-Baqarah ayat yang khaironil wasiyah. Kalau disambung Ada nun kecil kan? Ya, itu namanya ilmu dobet wal ashkal. Dobet atau tanda-tanda huruf
asalnya adalah paten, huruf itu begini semua. Ini paten. Ya, kemudian tiap negara dikasih kewenangan, mana sih la ini dikasih tanda kepala hamzah, itu masih keputusan masing-masing negara dan disepakati oleh ulama internasional, yang penting bacanya betul. Oke. Yang berikutnya, sebab penamaan dengan hamzah wasol. Kenapa dinamakan dengan hamzah wasol? Hamzah wasol artinya tambahan, disebut wasol karena hamzah ini sebagai penghubung agar sukun yang terdapat di awal bisa diucapkan. Sukun yang terdapat di awal bisa diucapkan. Karena tanpa hamzah wasol, suatu kata yang didahului sukun tidak akan bisa diucapkan sebagaimana disebutkan dalam kaidah. Intinya dalam bahasa Arab, tiap awal kata harus berharokat dan di akhir diwakafkan posisinya adalah sukun. Oke, itu sebagai mukaddimah sebelum termasuk ke cara membaca hamzah wasal seperti apa. Kita langsung masuk ke praktek ya, biar cara bacanya teorinya menyusul. Oke, praktek di sini. Nih. Wailun yauma idzin lil mukadzibin intoliku ila ma kuntum bihi tukadzibun. Supaya bisa membedakan, ntar kita baca dengan waqaf seperti apa, wasal seperti apa. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita baca wasol dulu. Wasol. Wailun yawma idzin lil mukadzibina taliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Nah, supaya nyambung dengan sini, kita ngulangnya di sini. Intoliku nyambung sampai sini, biar cara membaca ini dalam posisi wasal. Intoliku ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intoliku ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Oke. Nah, itu posisi wasol. Sekarang waqaf. Waqaf berhenti tiap akhir ayat. Ya. Biar supaya kelihatan hamzah wasol ya. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Itu ya. Yang pertama wasal, dari wailun kita berhenti sampai sini supaya bisa menerapkan kaidah hamzah wasal ketika di tengah nggak terbaca dan ketika memulai perkataan maka terbaca. Baik, bersama-sama posisi wasal dulu dari wailun sampai tukadzibun. 1, 2, 3. Wailun yawma idzin lil mukadzibina taliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Nah, yang kedua, biar
ini posisi juga wasol, kita ibtidak di sini aja. Tapi agak ganjil ya. Ya udah satu ayat sini sampai syu'ab. Dari intoliku sampai syu'ab. 1, 2, 3. Intoliku ila ma kuntum bihi tukadzibuna. Intoliku ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Oke, kuat. Pada kuat, pada diuk. Oke, ntar kalau nggak kuat, Ustaz, kalau dari ilama kuntu boleh Ustaz nyambungnya dari sini. intoliku ya ganjil karena puncak apa istilahnya inti dari ayat itu di fi'il. Ketika fi'il dipangkas, pergi sono ke hutan misalnya, sono ke hutan beda. Pergi sana atau silahkan minggat dari rumah ini, terus minggatnya dipotong dari rumah ini, kan bingung. Ini satu paket nih. Atau misal nggak kuat ini dari sini sampai nanggung. Ini hanya mempraktekkan hamzah wasol supaya ketahuan. Kalau berhenti satu itu masih kuat. Ini ayatnya pendek-pendek, jadi diputus ganjil. Baik, diulang lagi bersama-sama. Wasol dulu ya, dari wailun sampai tukadzibun. Atau mau sekalian wailun sampai syu'ab. Berat. Oke, wailun sampai tukadzibun. Bersama-sama. 1, 2, 3. Wailun yawma idzil lil mukadzibina taliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Berikutnya ulangnya di sini sampai syu'ab. Ya, coba 1, 2, 3. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibuna. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Syu'ab, qalqalah sughra. Ini masuk khilaf ya. Khilaf maksudnya asalnya karena berharokat disebut kubra, ada yang bilang begitu. Ya. Karena ada yang membagi qalqalah itu 3, ada qalqalah sughra, wusta, kubra. Ada yang membagi 2, kubra dan sughra. Sughra yang asalnya sukun. Ini asalnya sukun apa enggak? Enggak, berarti kubra. Ya, ini masih khilaf di antara ulama. Kalau dibahas namanya khilaf nggak ada selesainya. Oke, yang penting syu'ab, terserah penyebutan mau qalqalah sughra apa kubra tergantung mazhab. Baik, sekali lagi wasol, karena kalau wasol itu wakofnya masuk. Kenapa wakofnya masuk? Karena mulai di sini ini kan kelihatan, bisa terbaca. Baik, dari wailun sampai tukadzibun. 1, 2, 3. Wailun yawma idzil lil mukadzibina taliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Berikutnya dari intoliku sampai syu'ab. 1, 2, 3. Intoliku ila ma kuntum bihi tukadzibuna. Intoliku
syu'ab. Dicoba. Ntar kalau nggak kuat. Nah, oke. Ini kalau dimulai sini tukadzibunan toliku agak ganjil. Kenapa agak ganjil? Karena asalnya adalah ilama kuntum tukadzibuna bihi asalnya. Nah, tapi karena bersajak janggal, tetap susah. Oh, di situ mungkin bisa. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibuna intaliqu. Mau di situ? Baru diulang lagi. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Bisa. Lebih ringan. Diterima. Itu. Baik. Dari sini sampai tukadzibun kuat? Dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasal tuh. Wasal. Wailun yawmaidzil Yauma idzil lil kurang gede? Enggak cukup, bentar. Sini dong. Miring. Wailun yawmaidzil lil mukadzibina taliqu ila ma kuntum bihi tukadzibuna taliqu. Oke. Intaliqu ila dhillin ila dhillin ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Belum masuk dha ila dhi kayak dha dhi ila dhi Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Hampir tapi kurang pas. Kayaknya diulang lagi makhraj dha ya. Dha. PR di situ kayaknya. Nih dha. Dha dhi lu. Ini apa ini? Dot. Ini ta. Fa. Sad. Sin. Zal. Nah, ini dha. Oke. Coba ya. Siap. Au ila dhillin au ila. Oke. Dari Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Oke. Sekarang di waqaf. Sekarang yang waqaf per ayat. Wailun yawmaidzil lil mukadzibin. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Oke. Silahkan. Ready? Aduh. Nyambung panjang kalau ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wailu yawma idzin. Nah, jangan lama-lama. Tanwin bertemu lam idgham bila gunnah. Menyatu tapi nggak boleh dengung. Gabung nggak boleh dengung. Yauma idzil lil mukad, yauma idzil lil, bukan yauma idzil lil, nggak boleh. Yauma idzil. Langsung yauma idzil lil mukadzibina. Wailun yawma idzil mukadzibin. Lilnya mana? Wailun yawma idzil lil mukadzibin dzaliku. Mukadzibina taliku. Wailun yawma idzil lil lil. Wailun yawma idzil lil mukadzibin dzaliku. Bukan dha, Taliku. ta ini nggak ada titik ya. Wailun yawma idzil lil mukadzibin dzaliku ila ma. Sebentar. Toknya jangan kecampur dengan lo ya, kayak kesannya mukadzibina dzaliku. Itu namanya remang-remang. Makhrajnya harus jelas. To. Mukadzibina taliku. Nang taliku. Nah. Wailun yawma idzil lil mukadzibin dzaliku ila ma kuntum bihi tukadzibuna dzaliku. Toknya pendek. Tukadzibuna taliku. Oke, berarti dari intoliku, dari sini. Ini sampai sini kalau nggak kuat. Ingat, ini kalau berhenti di sini berarti 2 harokat. Tapi kalau nyambung baru 5 harokat. Dari intoliku. Dari intoliku berhenti di intoliku. Intoliku ila ma kuntum bihi tukadzibuna. Nah, jangan nanggung. Apa maksud jangan nanggung? Ini di sini mau berhenti atau mau wasol? Ketika berhenti, ini bisa panjang sampai 6 harokat. Tukadzibun. Panjang itu. Bisa. Tapi ketika lanjut, ini hanya 2 harokat. Nggak boleh lebih. Ma kuntum bihi tukadzibuna taliku. Nah, pertanyaannya jangan apa istilahnya remeh-remeh ragu mau wakof tapi udah kandung panjang. Nah, itu yang nggak boleh. Nggak boleh tukadzibuna. Nah, itu nggak boleh. Harus panjang. Ya. Mau wakof atau wasol? Harus pendek. Wakof berarti boleh panjang. Tapi kalau wasol atau lanjut hanya 2 harokat, nggak boleh lebih. Intaliku. Toknya pendek. Intaliku ila ma kuntum bihi tukadzibuna intaliku ila dhilli Zillin dhi thalathi syu'ab.
intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Intaliqu. Tonya pendek. Intaliqu ila dhilli dhillin dhi salasi syu'ab. Syu'ab. Oke, latihan dha apa namanya, pengucapan isti'alanya kurang mantap. Dha kayak kenyang. Ila dhillin ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Ila dhillin. Coba dari ila dhillin. Ya, dari sini. Ila dhillin. Bukan illa, beda artinya loh. Illa kecuali, tapi kalau ila ke illa. Nah. Illa Dhillin ikhfa. Dhillin salasi syu'ab. Nah, berarti shin PR sama lo-nya kurang kenyang ya. Oke, cukup. Dhillin. Bukan dhilli. Dhillin. Baik. Oke, PR sampingnya. Aduh, berat. Kok berat sih orang pendek gitu? Makan apa ya? Masih udah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun yawma'idhin lil mukadzibin. Yawma idzil lil Wailun yawma'idhin lil mukadzibin. Anqalibu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Oke. Dari sini. Kita berhenti sini. Atau sini sampai sini kuat? Coba. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Oke. Pas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. Ini dengung ya. Tum bihi. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا. Oke. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث Syu'ab. Nah, jangan panjang ainnya, pendek. Ila dhillin dhi thalathi syu'ab.
ila zillin zi salasi syu'ab. Bukan sa ya, ta. Ta. Salasi syu'ab. Salasi syu'ab. Salasi syu'ab. A-nya pendek. Salasi syu'ab. Salasi syu'ab. Salasi syu'ab. Yang si masih tercampur dengan sin ini di sini. Salasi syu'ab. Salasi syu'ab. Shinnya. Jadi ini udah betul, tinggal ini salasi syu'ab. Salasi syu'ab. Ini masih tercampur sin. Salasi syu'ab. Salasi syu'ab. Ininya shin ya. Ya. Jadi memadukan sa langsung masuk ke shin. Sa si shu. Boleh? Salasi syu'ab. Salasi syu'ab. Oke, masih agak kaku di ini. Udah lumayan. Cukup? Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun yawma idzin lil mukadzibin anqalibu ila. Kira-kira kuatnya sampai mana? Sampai sini? Berarti berhenti di sini aja. Mukadzibina taliqu titik. Dan ini hanya 2 harokat ketika berhenti. Wailun yawma idzin lil mukadzibin anqalibu. Kepanjangan hanya 2 harokat. Mukadzibina taliqu titik. Wailun yawma idzin lil mukadzibin anqalibu. Oke. Inqalibu ila ma kuntum. Jangan buru-buru. Kun ini dengung ikhfa, mim bertemu ba ikhfa syafawi. Ukurannya sama. Ila ma kuntum bihi. Inqalibu ila ma kuntum bihi tukadzibu. Lanjut. Tukadzibuna. Bukan na. Enggak ada na ya. Intaliqu ila ma. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibu. Tukan mau wasal atau waqaf? Wasal. Kalau wasal sampai sini aja. Kuat nggak? Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibuna. Intaliqu. Intaliqu ila ma kuntum. Nggak kuat. Intaliqu ila ma kuntum bihi. Oke, khusus Pak Thohir boleh nyuri nafas nih. Ila ma kuntum bihi tukadzibuna. Taliqu. Intaliqu
nantaliku. Nah, oke, ini 2 harokat ya. Oke, ngulangnya berarti sini. Intaliku ila dhillin di salati su'ab. Salasi syu'ab. Salasi syu'ab. Intaliku ila dhillin dilal. Ila dhillin di salasi syu'ab. Intaliku ila dhillin di salasi syu'ab. Intaliku ila dhillin di salati syu'ab. Syu'ab pendek. Syu'ab. Intaliku ila dhillin di salati syu'ab. 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 Nah, baknya bukan kubro, bukan apa kubro yang gede ya, kayak watab ba. Nah, kalau itu ada temponya. Ini langsung syu'ab. Syu'ab. Intaliku ila dhillin di salati syu'ab. Di salati syu'ab. Di panjang 1 alif. Salati syu'ab. Intaliku ila dhillin di salati syu'ab. Oke, ini masih kepanjangan dikit. Syu'ab. Nah, oke, cukup. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun yawma'idhin lil mukadzibina anṭaliqū ila ma kuntum bihi tukadzibun. Oke. Intaliqū ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqū ila Panjang. Taliku. Intaliqū ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqū ila dhillin dhi Willin zi salasi syu'ab. dhillin dhi thalathi syu'ab. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم. Nah, dengungnya stabil ya. Kun ini in kun tum ukurannya sama. Intaliqū ila ma kuntum bihi tukadzibun. Oke. Intaliqū ila dhillin dhi Nah, shalal. di salah
انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب salasi syu'ab. Bukan sya. Salasi syu'ab. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث syu'ab. Memadukan antara sa langsung ke shin. Salasi syu'ab. Salasi syu'ab. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب. Bukan shi tapi ti. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب. Oke, udah mendekati. Tinggal shin-nya kurang mana? Salasi syu'ab. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun yawmaidzin lil mukatsibina. Oke. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. Oke. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب. Syu'ab. Nah. Oke, cukup. Maju. Oh siap. Nah, Pak tes nih. Ucap dengerin dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به. Ya, dengungin sama. Kuntum. Ukurannya sama. Mim bertemu ba, ikhfa syafawi. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. Oke. انطلقوا إلى Panjang. 5 harokat. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب. Ayatnya pendek ya. Zi salasi syu'ab. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب. Oke. Yang belum? Sadaqallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل يومئذ. Dengung. Wainui itu gombi gunnah. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا Sebentar. إلى. Wakof di sini apa wasal? Wasal hanya 2 harokat.
Kalau wakaf boleh sampai 6 boleh. Ya. Jadi jangan ragu, benar. Ya wakaf apa enggak? Mukadzibina, itu kurang pas. Ya. Yakin wasal berarti mukadzibina tariqu. Ya. Jadi bi hanya 2 harokat. Oke. يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به dengung ukuran sama il kuntum ukurannya sama. Wailun, jangan buru-buru. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ انطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ. Ukurannya dengung stabilin sama ya. Jangan bersih apa istilahnya? Ya, yang satu temponya 2, yang satu tempo cuma setengah. Nah, itu jangan sampai. Tempo semuanya sama 2. Intaliqu ila ma kuntum bihi. Nah, jangan buru-buru. Wailun yawma idzin lil mukadzibina intaliqu ila, silakan. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ انطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ. Oke. Dari sini. انطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. Instabilnya sama ya. Dengung il kuntum sama. Jadi ingkuntum tuh. 2. Rata-rata 2 sampai 3. 2 lah ya. Oke. Nah, mau distabilkan berapa? 2. 2. Intaliqu ila ma kuntum bihi. Silakan. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibuna. Intaliqu ila dhillin dhil salam. Bukan dzif ya. Dzif sana. Dari atas ya. Intaliqu dari sini aja. Intaliqu ila dhillin dhil salam. Bukan dzif salah. Intaliqu ila dhillin thalathi syu'ab. Intaliqu
dhilli isti'la. Nah, betul, yang terakhir betul. Nah, dengungnya sama. Ini dengan dhillin sama-sama ikhfa. Temponya yang adil ya. Ini kalau istrinya banyak, yang adil. Oke, dilanjut. Terlupa aja deh. Oke. Oke. Sebentar, kena kamera. Oke. Taruh boleh mas? Pegang boleh, taruh boleh aja. Asal dia pulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun yawmaidzin lil mukadzibina dalim. To bukan ta. Wailun yawmaidzin lil mukadzibina dalim. To. Pak Edi bisa bilang to. Nah, itu bisa. Wailun yawma idzil lil mukadzibina taliqu. Nah, untuk Pak Edi berarti situ aja. Wailun yawma idzil lil mukadzibina taliqu. Kalau berhenti ini hanya 2 harokat ya, nggak bisa lebih. Mukadzibina taliqu, titik, hanya 2 harokat. Lil mukadzibina taliqu. To. Oke. Lil mukadzibina taliqu. Lil mukadzibina taliqu. Oke. Intaliqu. Panjang, 5 harokat. Intaliqu ila makun ila ma kuntum bihi tukadzibun. Oke. Langsung intaliqu. Dengung ila zillin dil salasi syu'ab. Kurang gede? Saya gedein. Oke. Nah, khusus nih. Oke. Dengung. Syu'ab. Nah, boleh diulang. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Fi syu'ab. Oke, itu ya, udah lumayan. Baik, hadanallahu iyyakum ajma'in. Ada yang belum? Oh, kira mau nambah. Hadanallahu iyyakum ajma'in wal afwu minkum. Insyaallah ntar akan dilanjutkan dengan pembagian hamzah wasal dan tempat-tempatnya
Kemudian hamzah qata ini masih lama prosesnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Atanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.